Pengacara Wang Tu menjadi musuh pemerintah Burma selama lebih dari 2 dekade, hanya karena ia ingin mengatakan kebenaran kepada orang-orang tentang hak mereka. Setelah dipenjara untuk ketiga kalinya, Wang Tu melarikan diri ke Eropa, tempat di mana dia bisa melanjutkan untuk menyuarakan kebenaran. Reporter Rick Wasserman bertemu dengan Wang di rumah barunya di bagian timur laut Swedia. Kota Sandviken di timur laut Swedia pernah menjadi pusat kekuasaan di Skandinavia. Tambang biji besi digali oleh perusahaan Sandvik untuk dijadikan bahan untuk peluru meriam sampai jalur kereta api. Industri ini sangat sukses di akhir abad 19. Kondisi di Sandviken selama seabad terakhir mirip dengan situasi di Burma saat ini, di mana semua kekuasaan berada di tangan beberapa jenderal. Komitmen Wang Tu bekerja untuk perubahan dimulai ketika dia menjadi mahasiswa di Rangun. Every day I had to witness the suffering of the workers and general public there, and they had to live from hand to mouth. And what happened? I took notice that society is something wrong. And what happened? I also witnessed that although a number of young people became graduates, they became jobless, while the sons and daughters of the ruling military regime have been appointed with the high-ranking government positions and civil service, and I took notice that there was something wrong. Di rumah, dengan istrinya, Nauku, Wang Tu mengingat-ingat saat masih kuliah. While I was one of the leaders of the student organization that is called the All-Burma Students Democratic Front. Sebagai mahasiswa hukum, Wang Tu sering melakukan protes. Pada saat demonstrasi tahun 1988, kakinya tertembak dan kemudian dipenjara selama 2 tahun. Ia menjadi seorang pengacara karena memiliki minat khusus, terutama soal hak asasi manusia dan peraturan hukum. If you really want to do the rule of law, you need to punish those who committed crime. If you don't punish them, you cannot get the rule of law. That is essence of the law. One thing. Another thing, at minimum, you need to find justice, even though you ignore the rule of law. Now in Burma, everything is silent. Rezim Burma berusaha membungkam Wang Tu dengan menculiknya di sebuah seminar di Bangkok pada tahun 2009. Saat itulah, ia melarikan diri ke Swedia. Before that seminar, the military regime declared our organizations, Burma Lawyers Council, as an unlawful association. They issued an arrest warrant against me. They got to the hotel where we were holding seminar, and they trying to arrest me and kidnap me. That happened. Hidup di Swedia bagi Wang Tu lebih tenang. Ia memiliki banyak waktu untuk keluarga dan masih tetap aktif menyuarakan keadilan ke negaranya, Burma. Wang Tu terus berusaha untuk membawa para jenderal Burma ke pengadilan internasional atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia menyimpan rapih catatan peristiwa selama 20 tahun. The military regime cleverly has created a legal framework by which they can rule the country for several more decades. It is quite difficult to understand, but as lawyers who have been focusing on the principle of the rule of laws for some decades, I realize this very well. I believe that many experienced politicians in Burma also realize it very well. Meskipun jauh di Swedia, Wang Tu rutin menyiarkan pemikirannya melalui internet dan televisi Democratic Voice of Burma. Media ini menjadi alat yang berperan besar dalam perjuangannya untuk menyampaikan informasi yang benar. Ini bukan berarti Wang Tu akan kembali ke Burma dalam waktu dekat. Organisasi pengacaranya masih dilarang,
dan masih ada surat perintah penangkapan untuknya. Amnesti bagi Ang Tu masih sebuah pertanyaan. I don't really believe any amnesty issued by the military regime under any circumstance. Tujuan yang ingin dicapainya adalah mendalami ilmu hukum dan mengambil ujian sehingga ia dapat praktek sebagai pengacara di Swedia. Sementara ini, Ang Tu masih berjuang untuk mencapai impiannya. Suatu hari, ia mungkin akan berjalan seperti ini, tapi di sebuah pantai di Burma yang baru dan lebih demokratis. Kampung Pulau Bitung adalah desa kecil di sebelah barat daya Pulau Pinang, Malaysia. Lokasinya di antara sungai yang dipenuhi mangrove dekat Selat Malaka. Sebanyak 200 keluarga keturunan Tionghoa bermukim di sini dan bermata pencaharian sebagai nelayan. Belakangan mata pencaharian mereka terganggu karena semakin banyak kapal pukat harimau yang mencari ikan di lokasi tangkapan nelayan tradisional. Tan Aki, Ketua Nelayan Pantai Pulau Bitung, kecewa dengan pelanggaran batas tangkapan ini. Semalam itu Nanun mai curi, katuk nambo. Dua bot 1593. Satu katuk number. Perikanan 24 jam ada. Tak boleh buat apa sebenarnya. Kondisi kekayaan laut di lepas pantai dekat desa nelayan ini terancam. Wilayah laut dalam radius 5 mil dijarah nelayan kapal pukat harimau. Nak nanya pergi tangkap seekor, 2 ekor. Sekarang ada 3 kilo, 4 kilo. 3 hari. Lulu boleh kerja 1 bulan. Terus ni 3 lebih. Sekarang kela perikanan. Tan meminta Dinas Perikanan untuk bertindak cepat terhadap pengguna kapal pukat. Menurut Tan, cara menangkap mereka bisa menghancurkan karang dan segala kehidupan di bawah laut. Nak nanya macam mana bida lah cakap lah. Sampai sekarang lailok. Buka limau sudah 45 ton. Tak boleh buat apa. Mesti kena jaga juga sama-sama tepi nak nanya. Ini Yang tambah membahayakan, dalam operasinya kapal pukat tidak menggunakan lampu. Alasannya, penerangan akan beresiko penangkapan oleh polisi laut. Bagi mereka jelas, keselamatan bukanlah prioritas utama. Yang terpenting hasil tangkapan. Ini yang membuat nelayan pantai marah. 20 mana sampan pun tak tangkap. Dia malam tak buka api. Langgak Langgak sampai buka hilang 20 mana. baru kena ya. Baru kena ini aja. Mana boleh jumpa? Kita tepi tarik luak, dia luak tarik. Undang-undang melarang kapal pukat menangkap ikan dalam radius 5 mil dari pantai. Kapal pukat hanya diperbolehkan beroperasi mulai dari jarak 5 sampai 30 mil laut. Ya, ataupun aksiden di laut, dilanggar dan sebagainya. Dan pada pagi ini kita telah menerangkan tanggungjawab kita yang kita boleh bantu mereka. Ya, banyak yang mata telinga. Dan kita pun telah memberitahu mereka supaya menjadi tools mata dan telinga menyalurkan maklumat-maklumat berkaitan dengan perlakuan-perlakuan yang tidak selaras dengan Akta Perikanan, yang mana kita boleh mengambil tindakan segera lah. So di Pulau Pinang kita ada 3 speedboat dan untuk mengawasi tindak tanduk mereka yang melanggar peraturan bertarung di bawah peraturan Akta Perikanan 19. Meskipun ada jaminan dari otoritas terkait untuk melakukan patroli di wilayah tersebut, Tan Ki Ah tidak yakin. bot rosak. Ini bot orang tanah tak cukup. Ini lu kerja apa? Ini ambil gaji tiap-tiap bulan ni Tuhan boleh tahu lah. Awak tak ada kerja. Ada
30 buah. Ini pukat boya semua. Jadi kalian berkata tahu, jangan makilah kata jaga betul. Mesti kena buat dia. Kalau orang pi langgar, bukan. Untuk membuktikan perkataan Tan Ki A, reporter Jimmy Lu melihat langsung aktivitas penangkapan ikan dalam radius 5 mil. Dalam perjalanan, Jimmy bertemu dengan beberapa nelayan. Tak lama berselang, dari kejauhan kami melihat kapal pukat harimau. Mereka sedang melepas jala besarnya, padahal jarak mereka hanya 3 mil dari pantai. Meskipun banyak laporan ke polisi, pemilik kapal pukat harimau ini sepertinya tidak tersentuh hukum. Namun demikian, Tan dan para nelayan tradisional lainnya akan terus mempertahankan dan melindungi wilayah tangkapan ikan mereka.